Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما أعرف قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwan semuanya, para asatidz, teman-teman semuanya, rekan-rekan Muhammadiyah, PCIM Muhammadiyah Saudi yang saya hormati, begitu juga rekan-rekan dimanapun berada, saudara-saudari seiman yang saya muliakan. Pertama seperti biasa ya, kita mulai kajian ini dengan niat. Ya. Saya sudah biasakan di kajian-kajian saya, baik itu saya baca sendiri ataupun baca sama orang lain, saya biasakan sebelum ngaji itu kita mulai dengan berbagai niat ya. Dan Anda juga ingin usahakan, saya pribadi kalau bisa di seluruh pekerjaan, kalau bisa di seluruh pekerjaan kita mulai dengan niat seperti itu ya. Jadi ingat dulu siapa salah banyak ya. Kalau yang mutaakhirun contohnya Imam Ibnu Daqiqil, pernah berkata, segala yang saya ucapkan dan segala apa yang saya perkatakan itu sebelum saya ucapkan dan saya perkatakan, saya udah nyiapin jawabannya ya. Saya udah siapin jawabannya kalau nanti di akhir ditanya, ini mau ngapain nih, saya bilang ini saya mau ngapain duduk di sini. Nanti kalau ditanya sama Allah, nanti saya udah nyiapin jawabannya, kata Imam Ibnu Daqiqil. Kalau kata ulama dulu tuh, contohnya kalau saya nggak salah tuh, yang penting tabiin Muqarrib ya, Muqarrib bin Abdullah bin Syekhir ya. Beliau suatu ketika diajak sama teman beliau, "Oke, kita takziah yuk ya, ittiba'ul janaiz." Oh gitu, tunggu dulu, diam dulu berapa detik. Oh iya guys, nah gitu. Nah, ini ngapain tadi diam? Anak pasang niat dulu ya, sebelum takziah. Takutnya anak takziah niatnya cuman diajak sama ente lagi ya. Anak takziah niat untuk mengerjakan sunnah dan seterusnya pada itu ya. Karena sudah biasakan kalau di kajian tuh ya, minimal di awal kajian ya, khususnya kajian bersama ya. Kalau kajian sendiri, anak baca sendiri kadang lupa. Nah itu kita mulai dengan niat. Kita niatkan beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan, semoga bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebab pengampunan dosa kita, dijadikan sebab dibimbingnya kita, dibukanya peluasan wawasan kita, dinaikkan iman kita, dan bisa menjadi sebab kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita mulai. Ini berhubung ini panitianya atau PCM-nya mintanya Ta'iyah ya. Nah, Ta'iyah ini punya Al-Ilbiri, salah satu kitabnya yang lumayan ya. Jadi Ana bilang awalnya sih mintanya 2 pertemuan ya, cuman Ana ragu, nggak bisa ini 2 pertemuan ya. Ini paling ya, kemungkinan besar 4 pertemuan. Makanya Ana bilang 4 pertemuan.
Insya Allah ini juga ya bisa jadi paling cuman lewat doang ya, cuman paham nggak ada syarahnya. Hanya taklik yang penting paham. Di sini ada yang S2 atau S3? Oh, S2. Fadhol, siapa yang qari? Yang mau baca siapa? Fadhol ya. Kalau bisa yang bagus bacaannya. Oh, Mahfud ya. Nah, ini biar apa sekali jalan ya, tapi sekali loncat beberapa pulau dilampaui ya. Jadi selain sekalian kita baca, kalau bisa anak ingin ya ngajak kalau bisa Muhammad ini nerjemahin. Nerjemahin kitab ini. Jadi anak punya usulan ini dibagi 4 orang ya. Bagi 4 orang siapa yang nanti panitia aja lah yang ini ya. Panitia. Nah, setiap pertemuan ada 1 orang yang nerjemahin. Ya, nerjemahin kitab ini. Ya, kitab ini nerjemahin bukan taklikohnya tapi ilbirinya. Ya, terjemahin, apalagi kan sudah kita bahas nih. Yang penting paham dan ini bahasanya bahasa sastra jadi nanti terjemahinnya sastra ya. Itu apa? Temenannya di Malaysia siapa? Setaplado ya. Setaplado juga Buya itu, sastra juga tuh. Ya nanti coba aja hubungin beliau apa terjemahin gitu. Nah, itu Iya. ada 2. Oh gitu. Ya, itu juga temenannya Jundi juga sama. Nah, itu suruh aja tuh. Jundi kenal kan ya? Muhammadiyah juga kalau nggak salah. Iya. Ya, Imam ya Jundi Imam Muhammad. Ya, Imam Syuhada. Jadi itu dikabarin aja 2 orang itu yang anak kenal. Muhammadiyah juga, terus juga ya karya tulis sudah lumayan dua-duanya di Malaysia. Cuman si Ablado kayaknya masih S2 ya. Ya. Tapi sangkatan bagus. Kalau si Juninya udah lulus lagi S3. Ya, kita langsung saja kita mulai. Kayaknya langsung kita baca aja dulu. Nanti seputar ya, seputar tentang nazim sama qasidahnya kita baca di waktu yang kosong ya, insya Allah. Ya, bismillah. Langsung baca halaman 7. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya muallima Sulaiman, Allahumma ya muallima Dawud alimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Qala an-nadhim rahimahullah. Qala Abu Ishaq al-Albi rahimahullahu ta'ala, ghaflatul insani amma yaf'alu fi zaman wa dunya. Ya, satu ini ya, satu judul boleh dibaca ya. Ghaflatul insani amma yaf'alu fi zaman wa dunya. Ya, atau satu bait aja ya biar ini. Ghaflatul insan amma yaf'alu bihi zaman. Nah, kalau bainal ma'qufatain ya. Kalau ada kata-kata bainal ma'qufatain, ma'qufatain itu dua apa? Bahasa Indonesia apa ma'qufatain? Dua perawat. Kalau kan ada yang apa yang sabis itu ya ibaratnya. Kalau yang begini apa namanya? Enggak, bahasa Indonesianya Kurang perawat. burung perawal ya. Allah alam lah. Ma'qufatain pakai qaf ya. Ma'qufatain kalau ada ma'qufatain itu berarti bukan kalam alif ya. Ya, berarti bukan dari matan, bukan asal. Berarti itu tambahan dari yang alifnya, apa dari syarahnya, apa dari ini. Makanya pakai bainal ma'qufatain. Ini baharnya bahar wafir. Ya, ikhwan semua ini bahar wafir. Bahar wafir itu minal buhur, wazannya siapa yang imlanya bagus? Siapa yang imlanya bagus? Coba antum duduknya sini aja. Ya, ya tulis minal buhuri wa firuha jamil. Ya, tulis minal buhuri wa firuha jamil. Minal buhuri wa firuha jamil. Minal buhuri wa firuha jamilu mufa'alatun ya itu namanya bahar bahar wafir. Kalau yang terkenal ilahilasul firdausi ya ilahilasul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atuna terus gitu ya, itu namanya bahar wafir. Minal bukhuri wa fi'uha jamilu mufa'alatun ya. Paham ya? Itu ini namanya bahar bahar wafir. Ya, lanjut baca di awal. Ghaflatul insan amma yaf'alu bihi zamanu wa dunia. Maksudnya yang manusia terbuai, lalai dari apa yang ya dimakan waktu dan dunia. Ya. Kadang kita
kehilangan jati diri karena waktu dan karena tenggelam ya, karena tenggelam di dalam waktu dan dunia. Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Nah, ya, ini wazannya ya. Jadi gini, udah cukup. Cukup. Minal buku riwafiruha jamilu. Eh, ya ini jadi gini ya. Ini mutaharrik ya. Ini mutaharrik ya. Kalau mutaharrik itu berarti kan mutaharrik ya. Mutaharrik, ada sakin. Ya, ada mutaharrik, ada sakin. Nah, kalau sakin gini ya. Nah, seperti itu. Ya, mufa'alatun, ini mutaharrik, ini sakin. Ya, ini satu taktiah ya. Satu taktiah. Begitu terus sama. Ini mutaharrik, sakin. Paham kan ya? Mutaharrik sakin ya? Mu, harokannya. Mu kan mutaharrik ya. Pa, mutaharrik. Nah, ini sakin. Pa, alif. Ya. Mufa, ya. Ini juga sama. Mufa'alatun. Nah, kalau tun gini berarti. Ini ya. Kemana nih? Ada yang ini enggak? Ada yang ini, ada yang itu istilahnya. Yang ini kan? Oh, iya. Nah, ini mufa'alatun berarti ini. Nah, ada mufa'alatun. Nah, jadi itu ya. A, mutaharik ya. La, mutaharik. Tun. Nah, mutaharik sakin. Ini aslinya kan tun itu kan gini ya. Tun. Yang jadi ini tulisannya gini. Tun. Paham ya? Nah, mufa'alatun. Paham ya? Ya, ini mutaharik sakin. Nah, eh, apa namanya? Ini bisa mufa'alatun, bisa mafa'ilu. Ya, bisa mufa'alatun, bisa mafa'ilu. Mafa'ilun. Ya, mafa'ilun. Bisa mafa'ilun. Nah, kalau mafa'ilun berarti gini. Ini di dibedain ya. Ini kan tiga taktiah ya. Taktiahnya sama. Tiga-tiganya sama. Mufa'alatun. Nah, mafa'ilun sama. Jadi kalau ditanya wazannya bakar wafir ya 6. 6 ginian. Ya, 6 ginian. Nah, ini syafatnya. Ya, ini soldernya. Nah, ini adjustnya. Ya. Nah, ketukannya gimana? Ketukannya gini. Ya, malamnya. Mufa'alatun. Mufa'alatun ya. Sama mafa'ilun. Ya, ini diperhatikan ya. Ini, ini. Oh, ininya. Ya, paham ya? Mufa'alatun, mufa'alatun. Nah, sama mafa'ilun. Nah, kalau mafa'ilun lagi beda. Nah, gini. Nah, habis itu tarik, sukun lagi. Nah, terus tarik lagi. Kemudian sukun. Paham ya? Nah, ini dikali 6. Ya, jadi kali 6. Ini 3. Saudara-saudara itu setengah yang pertama. Ajis itu setengah yang kedua. Ya, jadi masing-masing 3 takfi'ah, 3 potongan. Nah, jadinya 6. Paham ya? Nah, kita praktekin nih. Tafutu ada kal yang mutata. Ini udah paham ya? Nah, kita praktekin. Tafutu ada kal ayyamu kata. Ya. Nah, kita ini tafutu, tafutu ya. Nah, ini berarti mutaharik, terus futu, mutaharik, terus sakin. Soalnya aslinya gini. Tafutu. Paham ya? Nah, oh iya, berarti kalau dalam bukti itu kita kita ini semua, kita apa? Kita bongkar semua. Kita bongkar semua kalau dalam takrib. Penghapusnya mana? Kayak ini. Berarti ada bongkar nih ya. Ada bongkar nih. Tafutu ada yang kertas. Nah, tafutu ya. Fu ada kal ya. Ada kal ai
Fatta. Ya. Ta, put, tu. Nah, antum aja ya. Antum aja yang harokatnya kalian. Ta, ini apa? Tarik. Tarik. Terus ini? Tarik. Nah, terus? Tarik. Terus? Tarik. 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 Terus? Tarik. Terus? Nah, tubuha ya dapat ayam tarik terus sakin terus tarik terus patah tarik sakin terus nah nah muka alatun ini kan masih saudara ya masih tengah ya. Nah kita bagi tiga rafut tubuha ya dakal ayam mufatta rafut tubuha dakal ayam mufatta jadi rafut tubuha sampai sini ya ya paham ya dakal ayam sampai sini berarti ya ya sampai sini ya ya ayyamu fatta ayyamu fatta ya nah, coba ini dari sakin nah ini terus lihat ini wazannya ini berarti nih paham ya tafutu fu'at berarti mufa'alatun paham ya ini kan 2-0-3-0 2-0-3-0 paham ya nah terus yang ini yang kedua 2-0-1-0-1-0 ya benar nggak dakal ayyam dakal ya kan ay ya ya berarti 2-0-1-0-1-0 berarti wazannya apa mafailun ya. Paham ya ini masih ngikutin kan masih terus ayat mufatta nah ini baru yang apa yang kadang suka beda suka ada aktif ini yang terakhir Sofia ini memang suka ada ini makanya ini wajahnya apa 2-0-1-0 ya ya 2-0-1-0 ya seperti itu nah yang penting kurang lebih seperti itu ini nanti di bait yang lain bisa jadi begini semua maka alatun semua bisa jadi maka dan seterusnya paham ya taktinya ya ini karena taktinya setengah aja lah setengah bait aja ya paham ya nanti kita yang penting nih nyanyinya ini harokatnya jangan ini ya jangan nggak bisa ditawar ini harokatnya ya soalnya kalau salah harokat aja udah bunyinya udah salah paham ya seperti itu tafut tufu'a dakal ayyamu fata watan itu maka sa'atuna dan seterusnya nanti taktik sendiri aja di rumah paham ya ya kita lanjut sunnah ya baca dulu Qala Nadim rahimahullahu ta'ala تفت فؤادك الأيام فاتا وتنحت جسمك الساعات ناتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت ya cukup ya tafutu tud'if artinya ya melemahkan wa adaka apa hatimu al ayam hari fata ini jadi masdar ya masdar mutlak ya ya tafutu fata ya masdar mutlak apa namanya maf'ul mutlak berarti masdar ya. Buatan itu dipahat ya ya pahat dan itu nahat itu pahat ya jismaka jismaka jadi maf'ul ya asa itu jadi fa'il ya waktu ya waktu pun akan memahat tubuhmu ya nahta lagi masdar ya artinya apa hari akan memakan tubuhmu ya tubuh ya semakin tua ya semakin lemah ya lanjut buatan ukal manun al manun maksudnya mati kematian ya al manun ya kematian memanggil kamu ya ya
doa asidokin dengan panggilan yang nyata, ya. Nah, manggilnya gimana? Ala ya sohi, ala, hey ya. Ala itu apa? Eh, ya manggil ya. Ala manggil, ya. Nyari perhatian, ditanbih, ya ditanbih. Tolabul intibah, ya. Ala ditanbih. Nah, ya sohi. Nah, sohi ini murafam, munada murafam. Apa itu munada murafam? Ya, manggil tapi ada yang disingkat, panggilan tapi disingkat. Ya, cuman bedanya kalau Arab yang dibuang yang belakangnya. Ya, kalau orang Indonesia yang dibuang yang bagian depannya. Mahfud, food, food, ya, seperti itu. Zuhair, hair. Ya, kalau orang Arab enggak. Fatimah, Fatim. Fatimah, Fatim. Fatim. Yang seperti itu namanya munada murakkab. Ala ya sohi maksudnya sohibi. Ya, sohibi. Wahai temanku, anta uridu anta. Ini kata kematian yang bilangnya. Jadi bainal apa? Bainal syartatain ini itu mafulul maut ya. Ucapannya si Manun ini. Paham ya? Ya, si Manun ini kematiannya manggil. Wahai temanku, Anda panggil ente. Ya, paham ya? Arokatu ibu. أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. Ya, ya saya melihat engkau, ya tuhibbu irsan. Ya, lebih suka irs itu apa? Ya, pengantin, ya perempuan maksudnya. Nah, tapi di sini maksudnya lebih dunia pada umumnya. Anta aroka tuhibbu irsan, ya maksudnya tuhibbu dunia, ya. Dunia data fitrin, data data yang memiliki fitrin apa? Fitrin penutup, ya. Ya, dari dulu yang namanya perempuan itu pasti tertutup ya. Nah, maksudnya irsan data fitrin, ya perempuan yang tertutup, ya. Maksudnya kamu lebih suka pada dunia abad tatolakoha, yang mana abad maksudnya kotoa, udah memastikan. Abad itu kotoa, ya. Abad ini kotoa, ya. Tolakoha, tolaknya perempuan tadi. Al-kias jamaah dari kayis, artinya ukola, ya. Ukola di sini maksudnya orang yang cerdas versi agama, ya. Cerdas versi agama, apa itu cerdas? Siapa itu orang cerdas? Hah? Nah, yang mati. Allah, ya, masya Allah. Sebagaimana di hadis Nabi ya, al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Ya. Orang yang cerdas kata Nabi, ya orang yang dana nafsahu yang selalu apa introspeksi diri, ya. Wa amila lima ba'da maut, dan orang yang berpikir setelah kematian. Dia memang kalau secara IQ juga ya memang cerdas ya, gitu, karena dia jauh pemikirannya jauh, gitu. Ya, ini kita di sini masih dalam, ya ibaratnya cuma numpang lewat, ya, cuma numpang lewat. Kampung kita ya di surga, kampung kita di surga. Misalnya gini, ya misalnya, ya apa namanya, eh, dunia ini ya kata para pakar sains ya, umurnya 4 miliar. Dunia ini umurnya 44 miliar tahun, ya. Kita manusia ya versi Islam ya, yaitu Nabi Adam ya, ya kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Ya, zamannya Nabi Adam itu 10.000 tahun yang lalu. Ya, ya berarti kita ini 10.000 dari 4 miliar ini ya nggak nyampe 1 detik dari 24 jam. Ya, jadi kita ini bukan kayak Darwin ya, dari monyet, bukan. Kita ini spesies surga. Ya. Kita ini spesies surga. Ya, 4 miliar ini nggak ada makhluk Allah, nggak ada makhluk bumi, yang sampai bisa nyiptain HP, nggak ada. Dinosaurus ya semuanya nggak bisa nyiptain HP. Jadi kita ini bukan seperti ya kayak kata Darwin, kita ini keturunan kera, enggak ya. Kera manapun yang nggak bakalan, primata manapun nggak bakalan bisa mencapai peradaban seperti kita. Makanya kita ini spesies surga. Nah, kalau kita spesies surga, makanya pikirannya jangan ada di dunia ini. Nah, kita nanti pikirannya ingin bakalan nanti kita pulang kampung ke tempat asal kita itu surga. Nah, itu maksud dari abad totola ya, sobat, orang yang cerdas ya mikirnya nggak dunia,
Orang cerdas mikirnya nanti dunia apa akhirat. Makanya abad tak tolakoh jadi maf'ul ya. Abad tak jazama. Ya kalau talak itu kan ada yang jazam ya, bil jazam. Abad tak tolakoh al akiyasu batta. Di sini banyak maf'ul ya. Banyak maf'ul mutlak, banyak masdar. Ya biar pas wajan. Ya sudah paham ya. Ya tanamud dahro jadi dhorob ya. Engkau tidur ya selama ini dahar panjang hari, panjang masa, waihaka untuk mungkar ya, ingkar, waihaka ya parah lu, waihaka ya Jakarta parah lu ya, waihaka filgotiti parah lu, lu apa tidur ngorok lagi, filgotiti gotit apa mendengkur ya, tanamu ad-dahro biha biha fid dunia hatta idza mitta intabahta. Nah, nanti kalau ente udah meninggal baru ente melek ya, baru baru bangun. Jadi sebenarnya bangun yang sejati itu adalah ya adalah eh, mengingat akhirat, mengingat akhirat. Jangan sampai kita bangunnya terkalau dari akhirat ya. Ini kita di dunia ini kalau bisa bangun. Bangun itu adalah dengan mengingat akhirat. Ini pembahasan rokok ilbir ini udah next level ya. Ini levelnya udah di atas sana, makanya nggak pandai menjelaskannya ya. Nggak pandai menjelaskannya, makanya nah, cukup untuk tahlil lambe aja lah. Yang penting paham ya maksudnya. Adapun untuk mendalami, menjiwai al-ilbir ini, wah, udah jadi wali dulu. Nah, udah jadi wali dulu, udah syarat, di syarat mau menjiwai diri 5 syarat. Pertama, kerjanya wajib. Kedua, tinggalkan yang haram. Ya, ketiga, kerjakan yang sunnah seakan-akan wajib. Keempat, tinggalkan yang makruh seakan-akan haram. Kemudian yang kelima apa? Kerjakan yang mubah dengan niat ibadah. Dengan 5 syarat ini, ente jadi wali, insya Allah. Kalau ente jadi wali, insya Allah bisa meresapi, menjiwai apa namanya alil biri ini. Ya, jadi kita masih permukaannya dulu lah, ya, masih permukaannya dulu. Untuk cara sampai menjiwai, sampai spiritnya seperti spiritnya alil biri, wah nanti ya belum nyampe kita levelnya. Ya, lanjut. Pakam. فكم لا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. Kam ini ditaksir ya. Kam ditaksir ya. Ya, kam da anta makhduun. Wah, betapa banyak yang tertipu wahai manusia ya, di dunia ini. Wahatta mata la tarawi. Sampai kapan ente nggak berhenti dari kebengungan ini ya. Dari ketiduran ini. Mata la tarawi la takufu, nggak berhenti, la tantahi anha, ini anha di dunia wahatta namanya ilamata, wahatta sampai kapan ya, takit ini, wahatta ini sebenarnya makruh sih, ini makruh, kofiyah sodar hatta, kofiyah ajasnya juga hatta ya, makruh dalam makruh ilmu alfi ya, makruh dalam ilmu arut. Masa kofiyah sama apa namanya fasilah sama ya, fasilah sama kofiyah nggak boleh sama. Fasilah itu akhir sodar ya, akhir sodar. Kalau ya takfiyah akhir dari ajaz ya, ajaz itu yang kedua, kalau sadar itu yang pertama. Asyatrul awal itu namanya sadar, asyatrul tsani namanya ajaz. Ya lanjut baca. الحث على طلب العلم وبيان منزلته وبيان منزلته وثمراته. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت Ya, إلى. ya apa namanya, jadi manzumah ini secara global ya, secara global ini ditulis ya, isinya apa aja, isinya pertama al-fathul atau lebih al-fathul atau lebih. Nah, isi dari manzumah ini 115 bait ini, yang paling utama dan pertama al-ilm ya, al-fathul al-ilm ini bab besarnya aja, maudhu' besarnya ya, maudhu' besarnya. Kedua adalah zuhud ya, isinya kabur dari dunia, dikit dari dunia, ingat akhirat, itu zuhud ya, paham ya. Nah ini pembahasan zuhud. Nah kemudian isinya juga taubat, taubat ya, taubat merujuk kepada
Allah, ya, merujuk pada Allah yang ghaflah, yang ahli maksiat nih ditegur sama Manzumah ini untuk taubat. Ya, jadi apa? Ilmu, zuhud, taubat, nah sama adab. Ya, adab ini berarti adab luar ya. Kalau zuhud sama taubat ini kan adab hati. Ya, kalau ini adab ini yang luar. Nanti disebutin contohnya, contoh adab di sini adalah yang disebutin di Manzumah ini, contohnya adab bersahabat. Ya, adab bersahabat nanti ada disebutin seperti itu. Jadi empat itu aja utamanya, ilmu, ya, membahas tentang apa, al-harfu al-fadl ini, kemudian sama az-zuhud, kemudian at-taubah, kemudian al-adab, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini kita tentang membahas adab talabul ilm, ya, maksudnya ada ini. Nah, ini siapa yang dimaksud Abu Bakar? Ya, siapa yang dimaksud Abu Bakar di Manzumah ini? Nah, ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Nih ditulis ya, ditulis. Jadi sebenarnya Manzumah ini, Ilbir ini lagi nasihatin siapa? Ya, Manzumah Ilbir ini lagi nasihatin siapa? Ya, paham ya? Jadi ini Ana mau daurah ini 2 hari ini atau 4 majelis ini, kalau bisa hurufnya, ya, perkataannya dari Manzumah Ilbir ini kalian paham. Ya, saking pahamnya kalian bisa menerjemahkan, ya, menerjemahkan, ya, syukur-syukur bisa mensyarah. Tetapi kan menerjemahkan aja kan sudah menandakan bahwasanya dia paham, paham ya. Jadi perbaiknya ini kalau bisa ada yang nggak paham ditanya, karena ini indah, indah sekali dari segi lafaz dan dari segi makna. Lafaz dan maknanya sama-sama indah. Apa namanya, Mansum al-Bir ini. Nah, siapa yang dimaksud Abu Bakar? Nah, ulama berbeda pendapat menjadi 3. Kalau untuk mengaji ke siapa aja, ngaji ke Syekh Abdul Razak, ngaji ke Syekh Abdul Muhsin, ngaji ke siapa aja yang nyarah apa ini, pasti nggak lepas dari 3 ini. Tapi kadang-kadang beliau-beliau merujukan salah satu dari 3 ini. Kalau Ana jujur, Ana nggak merujukan sama sekali salah satu dari 3-nya. Soalnya sama-sama muhtamil. Satu, ya. Jadi kalau kita baca 115 baitnya ini, itu kemungkinan besar masuk ke 3 ini. Paham ya? Satu adalah anak anak beliau. Pendapat pertama, siapa Abu Bakar yang dinasihatin sama Ilbir ini, yaitu anaknya Naudin. Ya. Ini namanya kuat ini. Kebanyakan syuruh bilang ini anak. Ya, cuman nggak ada satu bait pun yang bilang ya beni, ya waladi, nggak ada. Jadi muhtamil, masih muhtamil. Kemudian kedua murid, ya, pendapat kedua murid. Nah, ini sebagian syuruh juga nyebutin, ya. Tapi kalau pendapat yang pertama, yang anak, nah ini jumhur ulama lebih condong ke ini, ya, pendapat ulama. Nah, ada pendapat ketiga, yaitu si Abu Bakar ini adalah, ya, rival rivalnya Al-Ilbiri, ya, rivalnya Al-Ilbiri yang pernah ngegibahin beliau. Akhirnya gibahnya sampai ke telinga beliau. Ini beliau ngebales buat Manzumah. Cuman karena terlalu baper, terlalu soleh, ya zahid, ya. Imam Abu Ishaq ini, Al-Ilbiri ini udah terkenal dah. Ahli fikih, ahli syair, sama ahli ibadah. 3 ini. Ahli fikih, wah, lengkap udah. Ahli fikih, ya. Tapi ini abad 5 ya. Berarti kalau dibilang ahli fikih belum tentu ahli hadis. Ya, ini udah berarti masuk. Ahli fikih, min kibar fuqaha il-malikiyah beliau. Kemudian kedua, ahli syair. Oh, diwannya ada, diwan beliau, boleh antum download atau antum beli ya kalau ada, diwan Abi Ishaq al-Jabiri. Jadi yang di diwan itu bukan hanya ada qasidah taubah ini, tapi manzumah yang lainnya juga ada. Kemudian yang ketiga adalah ahli ibadah. Oh, udah terkenal. Beliau sangat sangat ahli ibadah, zuhud. Ya, buktinya nanti kita baca nih, ilmunya udah next level ini. Ya, ilmunya udah seakan-akan beliau bukan penduduk dunia. Seakan-akan beliau udah nggak di yang awal. Saya pilihkan Abu Bakar. Ini 3 pendapatnya ya. Tiga-tiganya muhtamil. Ya, tiga-tiganya muhtamil dan saya sebutkan di qadimah. Nanti dibaca sendiri. Ya, da'auta, saya panggil kamu, lau aja ya. Harusnya kalian, engkau jawab. Ila ma fihi habbuka, apa yang saya panggil, ya. Ila ma fihi habbuk, sesuatu yang ada bagi kamu, ya. Lalu akal tak, kalau kamu berakal, ya.
Nah, badalnya apa? Ila ilmin. Ila ma, badal dari ma ini ila ilmin. Dibaca. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إذ ذهبت. Ini mu'alif dari bait ke-6 sampai bait ke-18 ini nyebutin manzilatul ilmi sama-sama rot. Ya, manzilatul keutamaan ilmu sama buahnya ilmu. Ini kita dinomorin aja ya, dinomorin. Kita baca satu-satu. Pertama, qaulun nazim ma fihi habbuka. Ini manzilatul ilmu yang satu. Yang pertama, ente terus saja di ininya satu. Ya, bahwasanya ilmu itu adalah, makanya di hadis Nabi apa? Al ulama warathatul anbiya. Ya, fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Paham ya? Jadi ilmu itu adalah ya hadhun wafir. Itu satu. Kedua, takunu bihi imama. Kamu bisa jadi imam dengan ilmu. Paham ya? Ketiga, muta'an. Imam belum tentu muta'. Muta belum tentu imam. Ketiga apa? Muta'. Inna itu wa inna marta. Ente bakalan ditaatin. Kemudian wa yajlu ma bi'ainika min risyaha. Ya, yajlu artinya apa? Yajlu bersih. Ya, yajlu bersih terbuka. Ma bi'ainika min risyaha. Gisya itu penutup kotoran mata. Berarti yang keempat ini apa maksudnya? Dengan ilmu tuh mata ente melek. Mata ente tuh melek ya. Meleknya ini dari apa? Ya, wawasan ente terbuka, open minding ya, boleh lah. Tidak seperti ya apa namanya? Ente tuh jadi melek ya, wawasan terbuka. Ini nomor berapa? Nomor 4 ya. Nah, kemudian yang kelima, wa yahdika tariqa ila dhalalta. Ente bakalan lurus. Kalau ente tersesat, bakalan bisa jadi kembali lurus ya, aman dari tersesat ya. Ya seperti itu. Kemudian watahmilu minhu ya, ini minana ilmi ya. Ya, nadika itu di grup ente ya. Nadika fi mujtama ente ya. Di grup ente, di komunitas ente, tajan mahkota ya. Ente bakal terhormat. Ini nomor berapa nih? Nomor 6 ya, nomor 6 ente bakalan punya mahkota ilmu, akan terhormat di komunitas ente ya. Wa yaksukal jamala idza arita ya. Ya, kita bakalan berpakaian indah dengan ilmu. Ya, ilmu itu adalah pakaian yang terindah. Nanti mu'alif nyebutin lagi tentang keutamaan ini. Yaksuka fa'ilnya mana? Fa'ilnya ilmu ya. Ya, fa'ilnya ilmu. Al-jamal jadi maf'ul kedua. Yaksuka ka'nya maf'ul pertama. Pahamnya idza arita. Selanjutnya yang keberapa itu? Kedelapan ya. Naf'uhu madumta hayya. Engkau akan mendapatkan manfaat ilmu selama ente hidup. Kemudian selanjutnya wayam qadzikruhu idza habta. Ya, ente pun bakalan ya, nama ente bakalan hidup ya, walaupun ente sudah tiada. Paham ya? Wayam qadzikruhu laka idza habta. Ya, lanjut. هو العضد المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه للصد خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. Ya, cepat dulu. Ini selanjutnya nomor berapa? 10 ya. Wal abbu, al-abbu itu pedang ya. Pedang, al-abbu pedang, tapi pedangnya tajam ya. Al-abbu. Nama-nama pedang dalam bahasa Arab banyak kan.
sebat pedang. Ya, gitulah orang Arab. Orang Arab tuh ya jadi orang Arab itu pertama outdoor. Ya, apa tipikalnya itu outdoor. Jadi sering keluar. Artinya apa? Kalau outdoor berarti kamusnya tentang gurun, ya. Kamusnya tentang hewan-hewan, ya. Kamusnya tentang keberanian, kamusnya tentang galak, ya. Ya, ya, seperti itu. Jadi ya orang orang Quraisy ya nggak namain anak mereka Salim, enggak. Salim, Soleh, gitu. Enggak. Namain anaknya apa? Sok, sok, ya, sok, ya, Bas, Ulang, Fahad, gitu gitu enggak. Ya, jadi orang Arab tuh yang sifatnya yang keras-keras. Ya, sudah paham. Makanya gara-gara mereka seperti itu, kecenderungan bahasanya juga sama. Unta bahasa Arabnya banyak banget. Ya. Pedang, singa, ya banyak banget. Elang banyak banget. Ya karena itu adalah ruang lingkup hidup mereka. Ruang lingkup hidup mereka. Nah ini namanya komparasi antara bahasa linguistik sama bahasa peradabannya. Begitu Pak, supaya paham. Ya, paham ya? Wal abu al muhannad. Muhannad tuh maknanya bisa berarti masyhur. Masyhur tuh yang diasah ya. Atau bisa berarti memang jenisnya dari India, Muhannad. Ya dari India ya. India dari dulu memang udah ngekspor besi ya. Dari zaman dari zaman jahiliyah. Nah, India memang negara dagang dari dulu. Laisa yanbu itu mintul. Ya, apa muntul ya? Apa bahasa Indonesia pesannya apa? Tumpul. Tumpul ya, tumpul. Ya, tumpul. Yanbu itu tumpul. Ya, yanbu. Lanjut, tusibu bihi maka tidak membawa yang bisa kamu untuk membunuh orang ya, membunuh musuh ya. Ilmu itu lebih tajam daripada pedang yang seperti itu. Kami bisa merobohkan, bisa bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Ya, kalau ditanya sekarang negara yang paling kaya siapa? Paling kaya sekarang masih Amerika. Amerika itu PDB negara per tahunnya ya itu 24 triliun dolar ya. 24 triliun dolar. Jadi PDB dunia nih semua makhluk di planet ini ya itu dalam 1 tahun itu PDB-nya ya produk domestik brutonya ya itu 100 triliun dolar ya 100 triliun dolar. Amerika 24 ya seperempatnya. China 19. Nah nomor tiganya Jerman tuh 6, jauh banget ya. Jerman 6, Cina 19 ya. Indonesia 1,3 ya. Saudi 0,9. Saudi 0,9. Bayangin ya, Saudi 0,9, Indonesia 1,3. Indonesia sekarang peringkat 16 atau 17 ya. Saudi peringkat 18 dari G20 itu. G20. Nah, apa namanya? Cina 9. Jauh banget ya. Tadi sampai mana? Nah, orang yang negara terkaya Amerika katakan. Itu dia kayaknya dari apa? Hah? Ya selain riba ya. Selain bank. Itu udah mutlak. Cina sama Amerika udah itu ribawi ya. Tadi yang jawab ribawi siapa? Santa. Ya, udah itu nomor 1. Nah, selain riba. Dari ilmu. Ya, dari ilmu. Jadi Magnificent Seven ya. Magnificent Seven. 7 apa? 7 apa Magnificent? Apa bahasa Indonesia yang Magnificent itu? Apa? 7 keajaiban ya. Di New York itu apa? Siapa aja? Amazon. Kemudian dari atas kalau tahun ini berarti alfabet ya alfabet itu bapaknya Google ya. Alfabet kemudian eh, Apple kemudian Tesla ya kemudian apa namanya yang punya Facebook sama ya itu sama kalau yang punya ini apa Instagram sama ini sama Meta Meta Meta
itu 7 itu. Nah, itulah yang menguasai dunia itu dengan ilmu. Ya kalau Indonesia ya masih nikel, Indonesia masih batu bata. Ya, belum pakai ilmu. Makanya tunggu tunggu pakai ilmu dulu supaya bisa membunuh, bisa menghegemoni, bisa mendominasi dunia, bisa mendominasi dunia. Ini jadi geopolitik ini. Ya, lanjut. Ini nomor berapa? Nomor 10 ya. Lanjut Wakanzun. Wakanzun. Oh, tadi udah dibaca ya. Nah, kanzun la takhafu alaihi lisso. Ini yang ke 11 ya. 11. Ilmu itu nggak takut dicuri. Ya, ilmu nggak takut dicuri. Ya, seperti itu. Ya. Khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Nah, yang ke berikutnya ke-12 ya. Ilmu itu ringan dibawa. Ya, ada dimanapun kita berada. Ini kalau ilmunya seperti ilmu Imam Syafi'i ya. Ilmi ma'i haitsu ma kuntu yatsba'uni kata Imam Syafi'i. Kalau ilmunya di sadar, kalau ilmunya di hafalan itu ringan, nggak ribet bawanya seperti itu. Makanya kalau orang yang beli mobil, orang yang beli rumah, ya, orang yang beli apa lagi, ya harta, ya mereka pusing dengan harta harta mereka ya. Ada di sini yang baru beli mobil misalnya, ya, pasti curhatnya ngeluhnya masalah mobil ya. Ada yang baru nikah misalnya, ngeluhnya masalah ada. Nah, kalau ilmu nggak perlu dikeluhin ya. Kalau ilmu nggak perlu dikeluhin. Kalau dunia, makanya sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyukmu fitalata, ya asyukmu fitalata itu apesan tuh ada di 3. Salah satunya eh, kuda ya, beliau nyebutin kuda ya, kendaraan ya, karena memang kalau antum siap untuk memiliki dunia ya siap juga untuk dipusingkan dunia, beda sama ilmu ya, seperti itu. Nah, lanjut. Yazidu bi kathratil infaqi minhu. Uh, ilmu itu semakin dikasih semakin bertambah ya. Yazidu bi kathratil infaqi minhu. Ilmu semakin diajarkan mungkin bertambah ya, beda sama duit. Nah, apa namanya? Beda sama dunia. Wayan kusuin bihi kafan syadata. Kafan maksudnya apa? Telapak tangan, syadata kamu tahan. Ya, semakin kamu pelit ilmu ya semakin kurang. Paham ya? Ini nomor berapa? 18. 14. Nah, sekarang 15 berarti ya. Kalau qad dzukta min halwahu ta'ma la asabta ta'alluma wajtahatta. Nah, kalau kamu telah apa? Dzukta, udah merasakan min halwahu, padahal min lah. Ya, ini ya katakanlah kita kita katakan ini minnya min ba'diyah. Kalau kamu ya telah merasakan sebagian manisnya ilmu, la asarta kamu akan apa tak memprioritaskan belajar wajtahada dan akan bulat ya. Ya makanya kalau ya ini seperti kata si ini aja, Hercules ya, Heraklius ya, bukan Hercules, Heraklius di zaman Nabi bilang ke Abu Sufyan ya, innal imana idza massa basyashatul qulub la yartaddu minhu abada. Kata padahal yang bilang Heraklius itu ya, apa namanya, ya, karena beliau suka baca Injil sih. Ya, Heraklius bilang ke Abu Sufyan, innal imana idza massa basyashatul qulub lan yafaqu minhu abada atau liyafaddan minhu abada. Kalau iman itu rasa manisnya udah dirasakan ke hati, itu nggak bakalan bisa lepas dari imannya, termasuk ilmu juga sama ya. Seperti di sini ada yang kalau nggak baca sehari sakit, nggak baca ya, buku sehari sakit aduh. Kebalikannya mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau zamannya Ibnu Sina ya, makanya Ibnu Sina pernah bilang ya, saya dari dulu sampai sekarang ya nggak pernah melewati satu hari kecuali saya belajar. Suatu ketika pernah nggak belajar ya, ya zaman-zaman ulama dulu, ulama salaf ya, seperti itu. Ini Ibnu Sina cuma contoh aja ya, seperti beliau bukan ulama ya, beliau dokter ya, ulama tapi itu contoh aja ya, ulama salaf itu. Ya lanjut. Walam yashkur, ini nomor berapa tadi?
Sekarang berapa? 16. Sekarang 16 ya. Walam yashghalka anhu, baca dulu. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر برغربه كرفتا. Ya, ini dua bait ini adalah asar dari bait ke-14. Jadi bait 15 sama bait 16 ini adalah efek, ya, ya, koktail efek ini. Koktail efek dari bait ke-14. Ya, kalau ente sudah merasakan manisnya ilmu, pertama ente bakalan rajin belajar. Ya, ente bakalan mengedepankan belajar. Ya, udah nggak ada tuh syubul-syubul tuh. Yang nggak ada tuh bawa jamaah, nggak ada. Ya, nggak usah jualan-jualan. Isinya otaknya adalah ilmu udah. Mukafah itu udah banyak ya. Mukafah itu udah banyak. Ente beristri 2 pun masih cukup ya. Kalau kata ya itu apa dulu rahimahullah ya, beliau berkata pas datang ke sini itu 840 itu banyak ya. Saya dulu mukafah saya 240 kata beliau. Mukafah saya 240. Kalau mukafah saya 100 berapa? 840 saya bakalan nikah 4 kali kata beliau. Ya, syukuri banyak itu. Ya, itu banyak. Dan nggak usah mikirin duit. Ya. Nggak usah mikirin duit, nggak usah syubul-syubul. Ya, udah. Ente amanah ente nih jamiah Islam, amanah dari Allah, amanah dari orang tua, amanah dari jamiah Islamiyah. Ya, itu ente di sini untuk belajar. Ente sebelum ke sini angan-angannya wah tinggi banget karena mau hafalin Quran 30 juz. Ya, dengan qiraat asyraf mutawatir. Ya, hatam kutubus sittah ya. Bil qiraat musnadan. Wah, angan-angan ente apa sebelum keterima jamiah Islamiyah, wah banyak banget. Ya, pas dapat mukafah di sini, dapat badal tajhis, hilang semua itu. Ya, apa namanya? Isinya adalah, aduh, mau beli HP apa nih? Mau beli laptop apa nih? Ya, seperti itu. Ya, laptop kan buat baca PDF. Ya, baca PDF-nya cuma 5% ya. Sisanya buat yang nggak jelas, angker-angker. Ya, seperti itu. Nah, ya beda ya seperti itu. Ya, lanjut. Eh, Nah, ini efeknya lagi, walam yashghal ka'anhu hawan muta'u. Kalau ente udah ilmu itu udah manis ya, ente udah merasakan manisnya ilmu, lam yashghal ka'anhu hawan muta'u. Ya, ente nggak bakalan bisa disibukkan, dialihkan dengan syahwat-syahwat yang lain. Ya, hawan muta'u, hawa muta'u, naaf dari hawa. Ya, hawan muta'u di sini apa nih? Ya, syugul, hari, ya, apalagi laptop, kalau lagi ya hawan muta'ak wala dunia bizuhru pihak putinta. Ente nggak bakalan terfitnah. Ya, ente nggak bakalan bisa terfitnah. Ya, dengan zuhrufnya. Zuhruf apa zuhruf? Perhiasan dunia. Ya, seperti itu. Ya, ini boleh sih ditambahin jadi apa? Jadi samurahnya ilmu. Ya, jadi boleh dinomorin juga. Yang bait 14 nomor berapa? Bait 14 nomor 15. Nah, berarti boleh bait ke-15 itu 16 ya. Nah, udah cukup lah 16. Kemudian uh, bait 16 mirip juga sih, intinya apa? Nggak bisa dialihkan oleh dunia. Nah, intinya gitu. Ya, nomor 16, 15 sama intinya kalian nggak bakalan bisa dialihkan oleh dunia nih. Nah, wala alhaka, alha apa? Di angkat, dilalaikan anhu anil ilmu. Aniq apa aniq? Aniq itu ya indah, ya, elok, ya, ya jadi bahasa Indonesia jadinya unik. Ya, jadi bahasa Indonesia jadinya unik. Ya. Raudin, bustan ya. Ya, ya kebun-kebun dunia itu nggak bakal bisa melalaikan kamu dari ilmu. Kalau memang ente udah wala sidrun, ya wala sidrun berobihi kalifta. Ya, kalian nggak bakalan terlelahkan. Kalifta artinya taibta. Ya, nah rob itu kawanan kawanan sapi liar. Rob rob itu kawanan sapi liar. Nah, hidrun di sini artinya kan penutup ya. Kan tadi udah disebutin.
Nah, tapi maksud maksud di sini adalah hidron di sini adalah perempuan. Apa? Antum apa? Oh, enggak. Jadi kan di sini kebun-kebun yang indah tidak akan bisa melalaikan kamu. Termasuk yang tidak bisa melalaikan seorang yang udah cinta ilmu adalah hidrun, wanita. Ya, birob robihi, ya ini ada tasbih ya. Ada tasbih ya, isti'arah. Isti'arah tasbih tapi nggak pakai ada tuh tasbih. Ya, isti'arah ya. Perempuan birob robihi dengan kawanan sapi liarnya. Ya, jadi perempuan di tasbih dengan sapi liar ya. Ya, sapi liar. Ya, kalista bakalan di kalian akan capek gitu. Enggak, kalau kalian cinta ilmu, kalian nggak bakalan merasa kesusahan. Kalian nggak bakalan terperangkap ya dengan fitnah wanita. Nah, intinya itu. Dengan fitnah wanita. Nah, ini versi mu'alif ya. Perempuan ditasbihkan dengan ini, dengan terbrok ya. Sebagian nuskho dibilangnya bijinatiha. Ya, bijinatiha. Ya, tapi Syekh Abdul Muhsin kemudian syuruh ya nuskho-nuskho yang mu'tamadah rata-rata nyebutinnya rob-rob. Rob-rob karena biar lebih fasih. Ya, kalau zina itu kan di atasnya udah disebutin zuhrubiha. Ya, di zuhrubiha. Kalau mungkin zina kurang fasih. Ini pakai istilahnya rob-rob. Ya, lebih lebih supaya supaya lebih mikir gitu. Wajib syabahnya apa? Ya, mungkin liarnya bisa jadi liarnya atau apanya ya kalau tasbihnya Nabi Muhammad SAW rifqan bil qawaril ya rifqan bil qawaril wanita itu seperti kaca ya. Mudah pecah, sekalinya pecah bakalan melukai yang mudah pecah, mudah terlukai dan mudah melukai ya. Lanjut faqutur ruh فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت. ya. Nah, ini selanjutnya nomor berapa tadi? Yang sudah nomor 12 ya. Nah, sekarang nomor 17 ya. Faqutur ruhi arwahul ma'ani ya. Qut ya, pangan, makanan pokok, ruh ya. Arwahul ma'ani. Jadi sebenarnya makanan utama ini jadi nomor berapa nih? Bait ke-17 poin nomor 18. Poinnya 17 18-nya antara itu ya. Faqutur ruhi arwahul ma'ani. Jadi sebenarnya makanan pokok hati itu ya adalah arwahul ma'ani, itu ilmu pengetahuan. Arwahul ma'ani, ma'ani maknanya ilmu pengetahuan. Arwahu ya mu'alif ingin kasih tahu bahwasanya pengetahuan itu punya spirit. Arwahul ma'ani, spirit. Jadi sebenarnya yang menghidupkan hati ini ya ilmu pengetahuan. Nah, ini makanya nih yang harus diketahui bahwasanya yang butuh makan itu bukan hanya tubuh ya. Bukan hanya tubuh, tapi yang butuh makan juga otak butuh makan, ya butuh ilmu pengetahuan. Hati juga butuh makan, ya butuh kasih sayang, butuh rasa butuh cinta, kemudian butuh zikir, ya butuh Tuhan. Nah, ini semua makanan-makanan hati, ya makanan-makanan hati. Ya, taqutur ruhi arwahul ma'ani, spirit-spirit dari ilmu pengetahuan yang bikin dia kenyang seperti itu. Walaysa bi an ta'imta wala syarikta, bukan dengan makan dan minum. Nah, fawadhibu, nah ini baru amarnya. Amarnya dari mu'allif, dari nazim. Fawadhibu, maka konsistenlah. Wadhibu, konsistenlah. Waqud bil jiddi, totalitas ya. Kalau wadhib itu lebih kepada konsisten, kalau jid ini lebih pada totalitas. Beda ya. Kalau wadhib ini ya tanpa terputus, kalau jiddi ini kualitasnya atau kalau Allah memberikan ilmu, dapatkan kalau mengambil ilmu. العلم مسؤول عن علمه والعمل به. قال الناظم رحمه الله: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علم فهل عملت.
فرأس العلم تقوى الله حقا ليس بأن يقال. Nah, ini sekarang kalau ilmunya udah dapat gimana? Nah, ini tanggung jawabnya bagi orang yang sudah Allah izinkan, Allah berikan kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, ini nasihat para santri, para ustadz, para S1 ini, ya, apa namanya, yang sudah punya ilmu agama. Nah, ini babnya 6 bait ini. Wa in u'tika fihi. Ya, fihi ini fil ain tawila ba'in. Ba artinya apa, ba? Ba ba itu ini apa? Kalau dari sini ke sini apa namanya? Ah? Depak. Sedepak. Depah. Depah pakai H. Oh, depak. Ini bahasa Indonesia depak ini ya. Nah, ini depak ya, satu depak. Nah, tawilaba ini depaknya panjang. Ya, depaknya panjang. Nah, ini isti'arah ya. Maksudnya apa? Wah, ini udah makan asam asin garamnya ilmu. Ya, seperti berarti dia udah ahli, udah expert ya. Tawilubain, huwa tawilubain fi apa? Ya. Huwa tawilubain fi apa? Ya, sebenarnya depaknya udah panjang. Itu maksudnya ya sama aja kayak gini. Rasikhul qadam. Ya, huwa rasikhul qadam. Wah, kakinya udah nancep ya, rasikh. Nah, itu maksudnya apa? Ya, dia bukan bukan tadi ya. Maksudnya dia udah level dewa lah. Udah level dewa lah. Apa namanya? Masalah itu rasikhul qadam, tawilubain. Ya, seperti itu. Wasi'ud dairah. Ada lagi wasi'ud dairah. Wasi'ud dairah apa? Lingkaran besar ya. Wasi'ud dairah. Maksudnya apa? Wasi'ud dairah maksudnya itu sama. Kayak tawiluba. Ya udah expert lah. Udah mutakhasis. Ya, paham ya? Seperti itu. Wa in u'tika fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad alimta. Manusia udah manggil kamu qad alimta. Oh, ente orang alim ya. Wah, udah dipanggil LC, ya, udah dipanggil Ustadz ya. Wa qala an-nasu innaka qad alimta. Ya, ya seperti itu. Fala ta'man ya. Su'alallahi anhu. Jangan jangan santai-santai. Fala ta'man, jangan santuy-santuy. Ya su'alallahi anhu. Ya, engkau bakal ditanya nanti bitaubihin. Bakalan dicerca nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimta fahal amilta. Ente udah tahu hukumnya, tapi kenapa enggak dikerjakan? Nah, ini anak udah susah ini ngejelasinnya ya. Ngejelasinnya sendiri aja masing-masing. Ya, kita baca hurufnya aja. Ngeresapinya, wah udah sendiri-sendiri lah. Udah next level ini. Farasul ilmi taqwallahi haqqa. Ya, soalnya yang baca juga udah kayak diomelin ini. Kita ini semua lagi diomelin sama ilbirinya nih. Farasul ilmi taqwallahi haqqa. Ya, finishnya ilmu, ya, puncaknya ilmu, ya taqwallahi haqqa. Ya, seperti itu. Ya, ilmu itu bukan hanya untuk predikat, ya, bukan berarti hanya lulus, ya, bukan berarti kamu bisa jawab, bisa debat, ya, bisa punya majelis, ya. Ya, seperti ilmu itu bukan hanya karena popularitas, ya. Ya, kalau ilmu itu popularitas, apa bedanya ente sama politikus ya? Populis juga, ya. Ilmu ustadz itu bukan populis ya, jauh dari itu. Ya, seperti itu. Di atasnya itu, walaisa bi ayyu qala qatru asta. Ya, ya, ilmu itu takwa Allah. Ya, makanya kalau ya pasti Imam Malik ditanya ilmu nafi itu apa ya? Ilmu nafi itu adalah laisal ilmu bi an qala hadatsana ya.
walakinnal ilma khasyatullah fil qulub. Ya, ilmu itu bukan ya banyak hafalannya gitu. Bukan banyak hafalannya. Ya ini Imam Imam apa namanya? Imam Malik ini ngejawabnya bukan lagi di akademisi ya, tapi lebih ke filosofi ya. Ya, ilmu itu ya memang ilmu itu ya memang hafalan ya. Haddatsana, ilmu itu memang kecerdasan, hafalan, ya proses dan tapi apa namanya? Ilmu yang hakiki itu ya samrohnya itu ya takwa kepada Allah. Ya takwa kepada Allah. Seperti itu. Ya, jadi eh apa? Prestasi ustadz yang tertinggi itu sebenarnya ini penting ya. Ini nasihat saya kepada diri saya sendiri. Prestasi ustadz yang tertinggi itu bukan tablik akbar masuk TV di siarin nasional, bukan. Ya, prestasi ustadz itu bukan punya pesantren, santrinya banyak, diciumin tangannya dan seterusnya. Ya, prestasi tertinggi ustadz itu dua, udah cukup. Ini kalau dua ini udah dapet, itu yang tadi Anda sebutin salah ya. Apa itu? Satu, ente mengamalkan apa yang ente nasehatin, mengamalkan ilmu ente. Kedua adalah ikhlas dalam mengajarkan, mendakwahkan agama Allah ini. Dua itu udah. Dua ini PR-nya Ustadz dah. Ya, ente ceramah sampai dipanggil-panggil, sampai padat ya, sampai nggak ada waktu tidur istirahat ya. Saking viralnya, saking terkenalnya, saking apa? Ya, ente sekalinya ceramah orang pada nangis ya. Wah, benar-benar Ustadz banget lah. Nah, itu semua orang-orang ustadz-ustadz kibar yang seperti itu ya, ulama yang apa? Yang mansibahnya, yang apa namanya jabatannya udah tinggi, udah mufti seperti itu. Ya lagi-lagi tetap PR-nya dua ini. PR-nya dua ini bisa mengamalkan apa ya yang dia pelajari dan apa yang dia ajari sama ikhlas dalam mempelajari tersebut. Ya. Ya, mungkin nih kita dua ini belum terlalu merasakan ya. Mungkin yang pertama udah ngerasain lah, yaitu apa mengamalkan ilmu. Tapi yang kedua yaitu ikhlas dalam berdakwah. Sebagian kita mungkin belum belum ngerasain, tapi nanti ya beberapa tahun lagi kita bakalan merasakannya. Bahwasanya ini susah. Ya, seperti ini susah. Ya, seperti itu. Dua ini udah prestasi ustadz yang tertinggi adalah apa? Bisa mengamalkan ilmunya dan bisa ikhlas mendakwahkan agama. Seperti itu. Eh ya, wa afdalu tsawbikal ihsanu lakin wa afdalu ini berapa menit lagi maghribnya? Setengah jam ada? Setengah jam, Pak. Setengah jam. Ya, ini karena majelis pertama ini kita targetkan 35 bait lah. 35 bait ya, sampai Fadlul Alim lah. 37 bait ya. Nanti maghrib, nah apa biar lebih dikit ya. Hari pertama kita targetkan 57 bait ya. 57 bait. Ya. Hari pertama ini insya Allah ya. Ya, kita lanjutkan. Wa afdalu saubika. Bait ke berapa? Dua-dua ya. Wa afdalu saubikal ihsanu lakin nara saubal isaati qad labista ya. Nah, baju terbaikmu adalah al-ihsan. Ihsan apa itu ihsan? Ya bisa jadi nih ihsan di sini sebagaimana yang di hadis Jibril ya. Ya sebagaimana soalnya itlaqul ihsan banyak dalam agama ya. Ihsan di sini bisa mutlaqut ta'ah ya. Ya, boleh ditulis apa makna ihsan? Ihsan bisa diartikan mutlaqut ta'ah ya. Mutlaqut ta'ah ya, apa ketaatan ibadah secara umum ya, secara umum bisa dikatakan ihsan ya. Makanya kalau ada kata-kata ihsan di Al-Qur'an, di hadis, innallaha yuhibbul muhsinin ataupun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu jadi gini, ihsan ihsan kalau nggak ada kata-kata amanu sama aslamu sendiri, ihsan aja ya di Quran ya. Di Quran, di hadis kalau ihsan aja udah. Nah, itu maksudnya mutlaqut ta'ah ya, mutlaqut ta'ah ya. Nah, tapi kalau ada Islam dan iman atau iman di situ ya, gimana? Junahun fi mataimu
wattaqau wa ahsanu tsumma wa amanu laisa alladziina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa amilus solihati tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini apa? Ahsanu di sini apa? Nah, ahsanu di sini adalah yang sebagaimana disebutkan sama hadis Jibril, ya. Apa? Anta abudallaha ka'annaka tara. Nah, ini al-ihsanul a'la. Ini al-ihsanul a'la ya. Anta abudallaha ka'annaka tara. Nah, fa in lam takun tara. Nah, ini al-ihsanul adna. Al-ihsanul adna fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nah, kalau gitu berarti apa? Ini qimatut ta'ah ya. Qimatut ta'ah. Ini puncaknya ke ketaatan. Ihsan ini di atas iman dan Islam sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya, wa afdalu thawbikal ihsanu lakin nara thawbal isaati qad labista. Ya, nara thawbal isaati qad labista. Ya, ya. Seharusnya baju ente itu ihsan, tapi lakin nara thawbal isaati qad labista. Nah, seperti itu. Ini makanya apa Ilbir ini hampir semuanya uslubnya khitab ya. Ya, selain karena manzumahnya ini ta'iyah, selain karena manzumahnya ini ta'iyah, ya alhamdulillah. Selain karena manzumahnya ta'iyah berarti harus anta, ya nggak harus sih, tapi kebanyakannya anta. Nah, makanya uslubnya ini uslub khitab semua. Mayoritas uslub khitab setiap baitnya. Qad labista. Idza ma lam yufitkal ilmu khaira fa khairun minhu an law qad jahilta. Ya, kalau ilmu nggak bisa memberikan kamu kebaikan, yufidka afada, memberikan faedah, fa khairun minhu an law qad jahilta. Ya, lebih baik engkau jadi orang jahil ya. Lebih baik engkau jadi jahil ya. Ya, sama-sama buruk sih, jahil buruk, alim tapi nggak beramal juga buruk. Ya, seperti itu. Tapi mendingan mana? Kata mu'alif mendingan jadi bodoh ya, seperti itu. Nanti di bait setelahnya, di bab setelahnya kita ngebahas ke kehinaan bodoh ya, sebenarnya. Wa in alqaka fahmuka fi mahawi ya. Kalau kepahamanmu alqaka ya, alqaka apa alqaka? Alqaka menjatuhkan kamu ya, alqaka melempar kamu fi mahawin, mahwa itu masakit ya, maskot ya. Mahawin jamak dari mahwa. Mahwa ini artinya apa? Jurang ya. Mahwa jurang ya, mahawi masakit, mahalik. Falaitaka thumma laitaka ma fahimta. Kalau kamu karena paham malah kamu terlempar ke jurang maksudnya ke jurang kemaksiatan, ke jurang kelalaian maksudnya. Falaitaka ya lebih baik laitaka ya, lebih baik engkau ya laitaka ma fahimta. Sekalian enggak paham. Ya, orang awam ya enggak tahu apa hukumnya sunnah rawatib misalnya, atau sunnah rawatib atau sunnah apa witir atau sunat tahajud, nggak tahu apa artinya, apa hukumnya apa ya, nggak tahu hukumnya apa ya. Misalnya gini aja, kita sholat sunnah misalnya nggak tahu hukumnya baca surat hukumnya apa, baca surat setelah baca al-fatihah ketika sholat hukumnya kan sunnah ya, hukumnya sunnah ya, seperti itu. Orang awam bisa jadi belum tahu itu hukumnya sunnah ya, seperti itu. Yang orang awam karena nggak tahu akhirnya baca surat terus ya. Nah, kita karena tahu akhirnya baca Al-Fatihah doang. Nah, ini namanya min alamatil khizyan. Jadi ini kaidahnya gini, kata salaf ya. Kata, kalau nggak salah sih, kata Al-Hasan Al-Basri ya, kalau nggak salah. Mantarokas sunnah, ya. Mantarokas sunnah, ya. Li ajli annahu sunnah, faqad khadalahullah. Faqad khadalahullah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah karena dia itu sunnah, sungguhnya dia udah dicampakkan oleh Allah, udah di alamatul khidlan, itu udah dicuekin, udah bodo amat loh, betul itu khidlan. Nah, jadi gimana Ustaz, kok itu kan sunnah tapi kok malah jadi buruk kalau ditinggalkan gitu ya? Jawabannya sunnah itu harus proporsional. Jadi gini, sunnah itu harus proporsional. Kalau sunnah itu dikerjakannya setiap hari, ya kalau bisa ente juga
ngerjainnya setiap hari ya. Kalau seringnya, nah ini jadi kaidahnya gini nih, kaidahnya gini. Kalau sunnah itu dikerjakannya setiap hari, tapi ente tinggalin sama sekali atau seringnya nggak ngerjain, itu khidlan berarti. Itu khidlan. Ya. Sholat duha itu disunahkannya apa namanya setiap hari menurut jumhur ulama. Ya. Ada sih sahabat yang nggak mensunahkan, tapi itu udah ijma lah. Udah ijma setelah sahabat, setelah tabi'in, ulama ijma bahwasanya sholat duha itu disunahkan. Maaf. Salat duha masih ada khilaf sampai Imam Ibnul Qayyim ya. Sampai abad ke-8 masih ada khilaf ya. Yang penting intinya ya ganti contohnya berarti. Salat tahajud. Salat tahajud disunahkan setiap hari. Ya, disunahkan salat setiap hari. Nah, kita nggak pernah ngerjain salat tahajud atau salat tahajudnya sesekali doang, seringnya kagak, itu berarti alamatul khidlan. Ya, paham ya? Alamatul khidlan. Lah kan kita kan itu kan sholat sunnah kan, itu kan sholat sunnah ya, itu kan sholat sunnah ya. Masalahnya bukan hanya hukum fikih. Jadi orang yang otaknya fikih ya, otaknya yang nggak keluar dari 5 ini nih ya. Jadi kita tuh kalau bisa dalam beribadah tuh otaknya, pola pikirnya jangan hanya pola pikir fikih gitu, tapi pola pikir dakwah juga, pola pikir tarbiyah dakwah juga, pola pikirnya pola pikir zuhud dan raqaiq ya. Itu sunnah, tapi itu ya apa namanya, good for your soul ya, baik untuk jiwamu. Di dalam Al-Quran apa? Dzalikum azkalakum wa athhar ya. Nyebutin fikih ya, nyebutin fikih banyak, finishingnya apa? Maqasid. Dzalikum azkalakum wa athhar ya, jadi jiwa kamu itu butuh makan ya. Kalau kalian apa ninggalin yang sunnah semua ya, berarti jiwa kamu nggak makan gitu. Itu kata apa namanya, itu maksud dari Hasan Basri, khidlan itu. Terus juga kayak kalau sunnahnya ditinggalkan ya, biasanya wajibnya juga nyerempet ke wajib, paham ya. Nah, adapun yang sunnah yang nggak dikerjakan setiap hari, nah itu baru kalau bisa kita ngerjain walaupun seumur hidup sekali. Nah, makanya ada, siapa yang pernah baca nasihat Imam Ahmad, nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu mendengar sunnah, maka kerjakanlah, praktekanlah sunnah tersebut walaupun seumur hidup sekali. Pernah dengar kan ya nasihat ulama seperti itu? Nah, itu diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Sufyan Tsauri. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya sunnah-sunnah yang detail, yang dikerjakan setiap hari. Contohnya apa, Zat? Contohnya apa? Ya nggak mungkin Imam Sufyan Tsauri sama Imam Ahmad nggak pernah tahajud, nggak mungkin. Seumur hidup cuman sekali, nggak mungkin. Imam Ahmad itu adalah orang yang pernah negor thalibul ilm nginep di rumah beliau tapi nggak tahajud. Ya, kata Imam Ahmad apa? Nggak ada kebaikan bagi penuntut ilmu yang nggak punya wirid malam hari. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya kesunahan ngasih berapa puluh dirham gitu kepada hijamah. Kepada hijamah. Kata Imam Ahmad apa? Kalau kamu mendapatkan sunnah, maka kerjakanlah ilmu tersebut, sunnah tersebut walaupun sekali seumur hidup. Saya dari dulu pernah mendengar hadis Nabi mensunahkan bayar tukang bekam itu sekian puluh dinar. Tapi saya belum punya duit. Sampai saya punya duit, saya mau ngamalkan hadis ini. Akhirnya beliau punya duit, beliau ngebekam, terus ngebayar itu sekian puluh dirham. Ngikutin Rasulullah. Ini hadis-hadis yang kayak gini yang dikerjakan seumur hidup boleh walaupun sekali. Sampai mana tadi kok? Ini bait ke-24. Paham ya? Kalau meninggalkan yang sunnah karena itu sunnah, meninggalkannya sampai nggak pernah ataupun sesekali saja, itu berarti khidlan. Ya, paham ya? Anak Arabnya lupa ya, Arabnya lupa. Yang penting mantaraka sunnah li annahu sunnah ya faqad khadalahullah. Orang lebih seperti itu. Dan perkataan gini banyak, bukan hanya Hasan Al-Basri aja. Ya, yang penting bahasanya itu khidlan ya. Khidlan tuh ya udah dicuekin sama Allah, udah dicampakkan lah. Paham ya? Seperti itu. Lanjut. Dan jahli. Ya. Karena di rahmatullah
ستجني من ثمار العجز جهلا وتصبر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فكرت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما علمت. Ya, ini dzul jahal, kehinaan bodoh ya. Tadi alim, nah sekarang kejahil ya. Orang yang bodoh, orang yang malas belajar. Ya pertama gini, bodoh itu nggak boleh ya. Ya, bodoh itu nggak boleh ya. Ya, kalau kata Gus Baha ya bodoh itu haram juga gitu. Kata Gus Baha. Itu insya Allah sering-sering lah dengerin ceramah-ceramah Gus Baha ya. Orang-orang cerdas seperti itu. Ya apa namanya? Eh, eh, haramnya dari mana? Ya haramnya pertama ente diperintahkan untuk belajar gitu. Ente diperintahin sama agama Allah dan Rasul nyuruh ente belajar. Nah, tapi ente bodoh nggak belajar. Ini haram yang pertama. Haram yang kedua, ente pasti butuh untuk berbuat ya. Ya, berbuat urusan agama atau urusan dunia. Itu semua perbuatan ente butuh ilmu. Kalau ente kerjakan tanpa ilmu, ya bakalan jadi mafsadah. Nah, ini haram yang kedua. Ya, seperti itu. Makanya, ya bodoh haram. Ya, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Satajini min semaril ajzi jahla. Ya. Karena ente malas, ajiz ya. Ente malas, ente pura-pura lemah, ya. Seperti itu. Nah, maka satajini apa? Satajini apa? Tajini apa? Enggak, tajini di sini apa? Memetik. Memetik. Ini lagi-lagi teman-teman ini sastra ya. Ini 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 syair ya. Syair ini pasti sastra. Ya, Ana cuman ngejelasin aja, tapi Ana nggak nerjemahin. Ya, maksudnya kalau Ana jadi indah ini, indah ini. Ya seperti itu. Ana hanya ngejelasin maksudnya aja, poinnya ya. Tapi nerjemahinnya kalau bisa seindah mu'alif ya. Ya nanti teman-teman kalau bisa ya tertantang lah kalau bisa mau lah gitu apa namanya digarap nerjemahin ini. Ya satajeni maksudnya apa? Tadi kamu memetik ya infimaril ajzi dari buah kemalasan ya. Buah ya kemalasan jahla, maka kamu akan memetik kebodohan daripada buah kemalasan. Watas guru fil uyuni idza kabirta. Kalau ente udah bodoh ya, kalian akan hina, watas guru akan kecil fil uyuni di mata manusia idza kabirta walaupun ya idza kabirta walaupun kamu tua. Kabiro kalau dengan kasroh, kabiro kalau dengan kasroh jadinya tua di umur ya. Tapi kalau kaburo sombong ya paham ya. Kaburo. Kalau kaburo masdarnya apa? Kaburo. Kaburo tuh fil makna ya. Kiber. Nah, kalau kabiro kibar ya dengan fathah. Kibar masdarnya. Ya. Wa tufqadu in jahilta wa anta baqi. Wa tufqadu kamu tuh nggak ada in jahilta kalau bodoh wa anta baqi ya. Ente ada nih, tapi karena ente bodoh nggak dianggap ada. Ya, wujuduhu kadamihi itu ini bait ini. Dua apa? Bait ke-26 ini. Wa tufqadu ya, kalau adam. Ya, kalau di Zubat itu wastathni maujudan kama law udima. Wastathni maujudan kama law udima. Maujud tapi kal ma'dum. Nah, wa tujadu in alimta walau fuqita. Ini kebalikannya. Dia sudah meninggal walau fuqita. Dia sudah meninggal, udah nggak ada, tapi tujad nanti maujud. In alimta kalau dia alim, paham ya? Kalau di Zubat wa minhu ma'dumun kamaujudin musil. Wa minhu ma'dumun kamaujudin musil. Ya, dia ma'dum tapi seakan-akan maujud. Ya. Ya. Wa tadhkur qaulati laka ba'da hini. Nah, ente wahai mukhatab ya kata Nazim, tadhkur qaulati akan selalu mengingat perkataanku laka ba'da hinin walaupun setelah ba'da hin. Nah, maksud dari ba'da hin itu artinya apa hin? Hin itu kan apa ya? Zorof ya. Zorof zamanannya hin itu waktu. Nah, tapi maksud dari kata-kata ba'da hin orang Arab
orang Arab kalau berkata ba'dahin itu maksudnya ba'da zamanin tawil. Ya, ba'dahin itu maksudnya ba'da zaman tawil. Ya. Ya, ini mu'alif Masya Allah perkataannya jujur, makanya Allah buktikan ya. Ya, sampai kan beliau wafat kisaran 460 ya. Sekarang udah 1445, yang hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun. Ya mungkin itu tatkala beliau wafat, tatkala beliau nulis ini ya bisa jadi udah 1000 tahun, udah 1 milenium ya, udah 1 milenium beliau bilang walau ba'dahin, walaupun nanti bakalan ingat perkataanku. Wali ini karomah ya. Karomahnya para ulama itu bukan hanya yang hissi ya. Bukannya karomahnya para wali, para ulama itu bukannya hanya yang hissi. Hissi itu ya kalau di Indonesia wali songo bisa terbang gitu-gitu. Itu mah karomah level level kacang-kacangan kayak gitu. Tapi karomah yang levelnya tinggi ya model Imam Nawawi ya, ilmunya sampai sekarang karomahnya masih kerasa. Imam Ahmad ya, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya suatu ketika apa namanya? eh, ya apa? Imam Suyuti di kelas sana di hadis ya. Imam Suyuti nyebut di kitab Tadribur Rawi. Di kitab Tadribur Rawi, Imam Suyuti mensifati Imam Nawawi sebagai wali. Di Tadribur Rawi di apa? Di Muqaddimah ya, Al-Wali. Ya min auliyaillah. Nah, langsung dosen ada sebagian thalib bilang, "Ah, masa sih Imam Nawawi wali?" Betul. Ini muskilah ya, muskilah. Wali itu memang ya para sufi ini emang gulu masalah wali. Tapi wali juga akidah ahlus sunnah wal jamaah nih wali ini. Ya jangan sampai nggak percaya sama wali. Ya memang banyak yang gulu masalah wali, tapi ada asalnya keyakinan tentang adanya wali dan karomah itu ada ijma dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Masih si wali, dosen langsung bilang, lah kalau Imam Nawawi bukan wali, siapa yang wali? Siapa yang wali? Langsung beliau nukilkan perkataannya Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau bilang, dan selain Imam Ahmad banyak yang nyebutin ini. Ada jamaah pengajiannya Imam Salaf ya. Katakanlah kita pengajian Imam Ahmad karena nukilnya dari Imam Ahmad, bilang ke Imam Ahmad, siapa wali Allah? Langsung kata Imam Ahmad, ahlul hadis sama ahlul Quran dan ahlul hadis. Artinya ulama adalah wali. Kata jamaahnya, masa sih mereka wali persis sama kayak Thalib yang kemarin itu. Langsung kata Imam Ahmad apa? In lam yakunil awliya falaysa lillahi wali. In lam yakunu awliya'a falaysa lillahi wali ya. Kalau mereka aja para ulama bukan wali ya, maka Allah nggak punya wali ya, nggak punya kekasih ya, karena ulama-ulama Rabbani al-alimul amil seperti itu, udah pasti topnya kekasih Allah ya, seperti itu. Sampai situ ya, kenapa ya? Ya ini nih salah satu karomah. Jadi gitu, karomahnya ulama tuh jangan dikira yang begitu-gitu doang ya, yang bisa jalan di atas air gitu. Itu itu karomahnya masih yang level bawah ya. Ya itu cuman bisa disaksikannya cuman berapa mata aja, beberapa orang aja yang lihat kewalian yang hissi seperti itu. Sama aja kayak Rasulullah SAW ya. Mukjizatnya kan banyak yang hissi ya. Ya tapi itu terbatas. Mukjizat yang paling hebatnya ya yang ilmi, yang Al-Qur'an, yang udah ya menembus waktu dan ruang ya, seperti itu. Ya lanjut. Nah ini contohnya beliau, wa tadhkuru qawlati laka ba'da hinin idzan haqqa biha yauman amilta. Ya, seperti itu. Kalau kamu praktekin nih nasihatku, kalian akan ingat terus perkataanku ini. Ya, lanjut. Khusranu. Khusranu man yashru dunya ala ilmi. Ya, yufaddilu. Ya, qala di rahmatullah wa in ahmaltaha wa in ahmaltaha wa nabatta nusha wa milta ila hutamin qad jama'ta fasawfa ta'addu min nadamin 'alayha
وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما في البطء تدرك ما طلبت. Ya, fama bil but'i tudriku ma talabta. Ya, 4 dulu, 4 bait itu. Nah, ini judulnya apa? Khusranu man yufaddilu dunya 'alal ilm. Ruginya orang yang sibuk bawa jamaah dibandingkan kuliah. Ya. Ya, ini ya bawa jamaah itu cuman contoh ya. Sisanya yang lain juga seperti itu. Kecuali yang jualan sarapan ya. Itu bermanfaat sekali. Khususnya setelah revolusi Mat'am ya. Revolusi Mat'am ini. Ya, revolusi Mat'am ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau itu mungkin jatuhnya min babi wa ta'awanu 'alal birri ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, seperti itu. Primer soalnya. Nah, seperti itu. Ya, dikecualikan apa enggak nih? Ya, intinya apa? Intinya apa? Kalau hati antum lebih kepada ke real ya, ke serialat seperti itu, udah berarti ente ya bukan tolib ya, bukan tolib, belum jadi tolib. Ya, seperti itu. Jadi patokannya itu bukan, aduh bulan ini pemasukannya udah berapa. Ya, patokannya itu ente ini udah hafal apa? Ya, bulan ini tuh udah buku apa? Ini penting ya. Ana dari dulu itu khususnya sekarang ya S2 S3 itu setiap pekan tuh anak punya target ya, punya target apakah itu target ngafal, target murojaah, target nulis, target baca dari dulu ya. S1 anak mungkin 200 buku udah hatam S1 ya. Ini anak nasehatin ya teman-teman semuanya, kalau belum 200 buku S1 ini belum tolib ente. 200 200 ya. Kalau S2 kalau S2 kalau ente belum bikin bahas 1000 halaman lebih, ente belum S2. Ya, jadi kalau S1 lu kalau S1 tuh patokannya lebih ke baca taksil. Taksil. Kalau bisa semua kuliah ente baca. Ana dulu lagi S1 ya, belajar itu 2 minggu sebelum ujian aja udah. Ya, muharrar segala itu ana ngafalnya 2 minggu sebelum sebelum ujian. Sisanya apa? Sisanya ana nggak pernah nyentuh muqarrar. Ana di kelas pelajaran tauhid. Ana bacanya kadang-kadang baca qiraat kadang-kadang. Iya, kadang. Tapi ini jangan di don't try ya, don't try at home ya. Jangan kadang-kadang gitu. Enggak, tapi itu contoh aja. Intinya apa? Ana baca semua semua kuliah ya. Ana ngobrol sama kuliah qiraat nyambung. Ana sama kuliah Quran, ana ngobrol sama kuliah lughah nyambung. Karena ana baca pelajaran mereka. Dan mereka juga nanya ke ana masalah pelajaran mereka ya. Semua pelajaran yang Anda bisa pahami, yang Anda pahami. S1 baca ya, baca. Jadi jangan sampai kalian apa namanya kuliah ini patokannya lulus, jangan sampai. Atau patokannya mumtaz, jangan. Tujuan ente di sini ya, kalian ini mahasiswa tujuannya jangan mumtaz murtafi, jangan mumtaz, apalagi tujuannya jayyid lagi. Itu rendah sekali. Tujuannya adalah saya mau menuntut ilmu di sini. Bukan mumtaz, bukan apa-apa. Tujuannya ilmu. Ilmu itu apa? Ya banyak. Ya duduk di majelis taklim, apalagi nih S1 juga kalau bisa hadir di majelis masyayikh itu sering. Waduh, S1 ya sayang ya. Ya apa namanya? Kapan lagi ya? Soalnya kalau udah S2 S3 ya lebih ini lagi, lebih banyak kerjaan lagi. Ya apakah bahas, apakah dan banyak ini S1 nih. Ya, ana kalau ada dauro atau apa, wah, ana jabanin ya. Di haram jam berapapun ana jabanin. Dulu lagi S1 sampai nginep jabanin seperti itu. Apa namanya? Cari sanad dan seterusnya. Ana iseng ya kisaran 200 lah, lebih lah. Itu S1. Ya, seperti itu. Sampai ke situ gimana ya?
Oh, ini menarik ya. Khusranu manifadil. Ya, jadi apa namanya? Ya, jangan keluar dari jalur lah, teman-teman ya. Ya, jadi kuliah ini nyari ilmu bukan nyari nilai, apalagi nyari duit. Aduh, sayang. Sayang ya. Set duit juga kan bermanfaat di dunia. Ya, iya sih, cuman beban moral antum ya. Amanah, amanah dari Allah. Kalian tuh dikasih 3 juta lebih ya rupiahnya. 3 juta lebih itu untuk belajar gitu. Untuk belajar. Ya, jadi jangan sampai di ya beban moral. Ya memang sih dagang itu ya apa nyari duit itu ya memang mubah ya. Dagang itu mubah ya cuman amanah ente, tugas ente sedang bela- sedang belajar ya seperti itu. Apalagi yang dagang kadang ya belum nikah juga lagi itu apa namanya belum belum berkeluarga ya. Berkeluarga aja insya Allah masih cukup mukafaah ya. Mukafaah masih cukup insya Allah walaupun udah berkeluarga. Ini mau sharing pengalaman atau mau ngaji lagi nih? Ini terakhir ya, terakhir. Ana itu ya S1 nggak nggak kerja, hanya mukafaah aja. Ya, hanya mukafaah aja, nggak kerja. Tapi Ana selama 4 tahun punya tabungan. Ketika itu realnya masih 2.500. Yang lagi Ana S1 itu real masih 2.500 ya. Ana punya tabungan S1 itu kisaran 50-60 juta. 4 tahun ya. Ana beli kitab, ya. Ana beli kitab itu S1 aja ya. S1 itu lebih dari 10.000 real. Ya, lebih 10.000. Enggak, setahun 5.000 real. Ya, berarti sekitar 20.000 real. Lebih lah. 20.000 real berapa tuh? Waktu itu. Oh ya, ya seperti itu. Oh, waktu itu ya berarti ya. Kalau sekarang berapa? 20.000. Pokoknya gini lah, saya kalau ada ma'rad setahun 3.000. Yang penting kalkulasi kalau sekarang itu sama S2 sama S3 ya. Sama S2 doang itu 180 juta. 180 juta. Tapi saya di apa beli di S2-nya paling beli kitab berapa gitu 20% lah. Jadi 80%. 80% dari 180 berapa? 18 dibagi 5 ya katakan 140 juta lah ya. Itu 140 juta itu saya beli di S1. Ya, 140 juta beli di S1. Nih, kita ini nih. Ini ini juga Ana aja nggak percaya. Ana juga nggak percaya. Tapi itulah datanya. Ana S1 nggak kerja. Nggak kerja. Kitab 140 juta. Kitab 140 juta. Kemudian apa namanya? Tadi apa? Tabungan. Tabungan 50 juta juta Ana. Terus Ana sering minjemin orang ya. Kadang bisa 50 juta lagi S1. Ana juga bingung itu duit dari mana Ana. Ana nggak apa namanya? Nggak kerja. Ya seperti itu. Nah, soalnya orang-orang yang kerja aja itu nggak punya tabungan dan kita sebanyak itu. Pokoknya Ana segala apa segala mukafaah lah, badal imtiaz lah, badal tajis itu semuanya ada beli kitab. Ya kemudian sebulan itu belanja buat kebutuhan ya paling 200 real cukup. 200 real sisanya beli kitab. Ya sisanya beli kitab sama tabung. Ini azan. Wah, perasaan tadi 30 menit ya. Tahu udah azan aja. Ya udah berarti insya Allah habis maghrib kita kita lanjutkan seperti itu. Ya jadi teman-teman mukafa itu lebih dari cukup. Ya apa namanya? Soalnya kita banyak yang tamak di sini di Saudi ini banyak yang tamak ya tapi tamak kepada ilmunya kurang ya seperti itu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ini habis maghrib komatnya pendek ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, insyaallah habis maghrib kita lanjutkan kita usahakan sampai bait ke 57 ya, bait ke 57. Insyaallah bisa. Ya. Tafadhol. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Nah, ke kamar mandi,